Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Dwi Septamanda dari angkatan 20. Di sini sebagai tentor akademik mata kuliah irigasi tahun 2023. Nah, di sini aku mau menjelasin mengenai jawaban dari soal ujian tahun lalu. Nah, untuk tahun lalu sendiri itu terdapat 2 soal. Pada soal 1 itu memiliki bobot 50% dengan jumlahnya itu 3 soal. Nah, kemudian untuk di soal nomor 2 juga sama dengan soal nomor 1, bobotnya 50%, jumlahnya 2 soal. Nah, mungkin langsung saja ke soal nomor 1 ya. Disuruh menjelaskan mengenai apa irigasi perlu dipelajari di teknik sipil. Nah, untuk jawaban sebenarnya kalian bisa sesuaiin dengan pendapat kalian masing-masing. Untuk jawabanku sebagai berikut, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Mungkin langsung lanjut aja di nomor 2, berikan nomenklatur pada skema irigasi berikut. Diketahui nama desanya itu dusun, kemudian luas daerah irigasi tiap petak 80 hektar dan kebutuhan airnya itu 110 liter per detik. Nah, untuk penamaannya kita bisa sesuai dengan jenis bangunan dan juga inisial dari bendung atau sungainya. Nah, karena di sini itu inisialnya desa D, jadi untuk pengendungan baginya itu BD1 dan BD2 karena ada 2 bendung ya, yang satu BD1 dan BD2. Nah, kemudian untuk di bangunan sebelahnya itu ada bangunan sadap mengikuti arah alirannya dari sungai ke atas dan ke kanan, jadi BD1KA. Kemudian untuk bangunan di bawahnya juga sama karena dari aliran sungai ke arah kiri, jadi BD1KI dan yang satunya BD1KA. Nah, untuk petak-petaknya itu sama arah alirannya kan dari BD1KA itu ke bawahnya KA, jadi BD1 KA, sedangkan yang satunya itu nanti BD1 KA KI. Kemudian sama, yang bawah itu sama seperti yang di atas, arah alirannya itu kan dari BD2 terus ke BD2 KI nya itu kan ke kiri juga, jadi BD2 KI. Yang satu juga BD2 KI. Nah, yang ini juga sama. Untuk luas daerah dan kebutuhan air tinggal dimasukkan karena udah diketahui di soal. Nah, saat menggambar kalian juga perlu perhatiin notasi saluran masing-masing. Untuk primer itu strip, titik strip, saluran sekunder strip, titik strip, dan saluran tersiernya strip. Kemudian bisa lanjut ke soal nomor 3, diketahui ketersediaan air dan kebutuhan air irigasi pada daerah irigasi. Kemudian disuruh mencari luas lahan yang dapat dialiri untuk tiap masa tanam dengan awal masa tanam bulan Oktober agar kebutuhan air terpenuhi. Jika luas daerah irigasinya 2.200 hektar, tentukan juga neraca air. Nah, di sini pertama-tama untuk yang luas daerah irigasi 2.200 ha udah diketahui ketersediaan air dan juga kebutuhan air. Untuk kebutuhan air masih dalam satuan meter pangkat 3 per detik per hektar, maka dijadiin untuk luas 2.200 hektar ketemunya di tabel berikut. Kemudian bisa langsung juga di total dan jadi bisa ketemu masih ada beberapa masa tanam yang mengalami kekurangan air di sini. Nah, ini untuk neraca air, gambar grafiknya. Nah, kemudian dari situ karena masih ada kekurangan air, kita pakai luas yang diambil dari daerah teraliri terkecil. Nah, di sini tuh untuk yang masih defisit kecil, yang paling kecil itu di Agustus dengan ketersediaan sebesar 3,82 dan kebutuhan sebesar 0,002. Kemudian bisa dicari luas daerah teralirinya. Rumusnya itu debit andalan atau ketersediaan air dan dibagi kebutuhan air sama dengan 1.910 hektar.
Kemudian lanjut bisa dihitung sama seperti tabel tadi. Nah, didapatkan tidak ada yang terjadi kekurangan air. Maka luas lahan yang dapat dialiri untuk tiap masa tanam agar kebutuhan air terpenuhi itu dipakai 1910 hektar. Lanjut. Kemudian kita langsung aja masuk ke soal juga. Di sini ada soal teori juga. Pada sistem jaringan irigasi teknis dilakukan pemisahan antara saluran pembuang dan saluran pembawa. Nah, disuruh menjelaskan mengenai kedua saluran tersebut. Ini udah ada di PPT, jadi bisa dibaca aja dan bisa langsung ke teorinya. Kemudian lanjut ke soal 2. Ini diketahui daerah irigasi dengan skema jaringan irigasi sebagai berikut. Dan diketahui juga luas masing-masing petak sawah itu 1 hektar. Kebutuhan air di masing-masing saluran itu diketahui juga di soal segini. Kita bisa menentukan debit saluran pembawa yang harus dialirkan pada masing-masing ruas saluran primer atau sekunder dan rencana dimensi saluran SP1. Nah, ini diasumsikan lokasi DI itu daerah datar. Ke poin A dulu. Untuk menentukan debit, pertama kita harus tahu luas masing-masing luas petak yang harus dialiri masing-masing saluran. Nah, di sini udah ketahui luas masing-masing petak di saluran tersier, jadi kita bisa langsung mencari di saluran sekunder dan primer. Karena mulai dari tersier, jadi kita mundur dari sekunder dulu, terus SP3, sekunder, SP2, sekunder, dan SP1. Yang pertama, luasnya kita cari SAK. Karena SAK itu dari saluran tersier atau petak tersier yang 107 dan 85, maka bisa langsung dijumlahkan luasnya. Jadi ketemu 192 hektar. SAK A juga sama, dari petak 125 dan 98 bisa langsung jumlah dan hasilnya 223 hektar. Kemudian dari SAK dan SAKA kita bisa menentukan luas yang dialiri dari SP3. Jadi SP3 bisa dicari dari SAK ditambah SAKA. Hasilnya itu 415 hektar. Kemudian kita balik lagi ke saluran sekunder lagi di SG2. SG2 itu dialiri dari ke petak 90 dan 150, maka dijumlah hasilnya 240. Nah, SG1 berarti dari petak 110 dan SG2. Hasilnya 110 tambah 240, 350 hektar. Kemudian di sini bisa langsung dicari SP2 dari jumlah dari SP3 dan SP1. Hasilnya 415 tambah 350 jadi 765 hektar. Nah, ini balik lagi ke saluran sekunder 3. Ini petak 5 dan 6 yaitu 90 dan 100 jadi 190. Kemudian ke SK2 yaitu tambah penambahan dari 125, 85 dan SK3 tadi 190. Jadi hasilnya 400 hektar. Dan SK1 juga dari 115 tambah 95 tambah SK2. 115 tambah 95 tambah SK2 tadi 400 jadi 610 hektar. Nah, akhirnya kita bisa mencari SP1 dengan menjumlah SK1 dan SP2. Jadi 765 tambah 610 jadi 1375. Nah, dari sini kita udah tahu luas yang dialiri masing-masing saluran. Jadi kita bisa menentukan debit masing-masing saluran, yaitu dengan mengalirkan luas dengan kebutuhan air di saluran tersebut. Nah, di sini karena tadi salurannya sekunder dan primer ya. Jadi untuk sekunder kan tadi ada SAK, SAKA, SG1, SG2, SKA1 sampai 3. Itu jadi pakai yang kebutuhannya air 1,24. Kemudian yang SP3, SP2, SP1 memakai yang kebutuhan air 1,37.
dan bisa langsung dikalikan aja sama luasnya, menghasilkan hasil berikut. Oke, kemudian lanjut di poin B, merencanakan dimensi saluran SP1. Karena SP1 tadi juga udah diketahui Q-nya, yaitu sebesar 1883,75 liter per detik, dijadiin meter pangkat 3 per second. Nah, karena tadi diasumsikan ya daerah irigasi itu daerah datar, maka untuk rumus daerah datar itu pakai V yang sama dengan 0,42 kali Q kali pangkat 0,182. Nah, Q-nya bisa dimasukin yang tadi dalam yang satuan meter pangkat 3 per second dan ketemu volumenya 0,4713 meter per second. Nah, dari Q yang tadi diketahui juga bisa menentukan koefisien Stigler dari tabel ini ada di PPT. Karena tadi Q-nya 1,88 itu berarti masuk di 1,5 sampai 3. Di M-nya itu 1,5, B per H-nya 1,8 sampai 2,3, nilai K-nya 40, W tinggi jagaannya 0,6. B per H-nya diambil B per H-nya sama dengan 2, jadi bisa dijadiin B sama dengan 2H. Dan kita langsung bisa menghitung dimensi saluran, menghitung luasnya dulu. Ini untuk saluran trapesium, luasnya itu 0,5H dikali B tambah B tambah 2MH. Nah, untuk rumus lain dari luas tuh yaitu Q dibagi V, jadi langsung disamain aja. Q-nya tadi udah ada 1,88375, V-nya juga udah ketemu 0,4713, B-nya jadi 2H tadi, dan M tadi 1,5 udah ketemu, jadi bisa langsung dihitung dan menghasilkan H 1,0686 meter. Kemudian dari situ kita bisa ngitung B sama dengan 2H, jadi hasilnya 2,1372 meter. Nah, kita juga bisa menghitung perimeter atau kelilingnya dengan rumus 2H akar M kuadrat tambah 1. Hasilnya nanti yaitu 3,8529 meter. Kita juga bisa mencari R, yaitu dengan luas dibagi perimeter, menghasilkan 1,0374. Nah, dari perhitungan tadi, kita bisa menentukan kemiringan saluran dengan rumus V sama dengan K dikali R pangkat 2 per 3 dikali I pangkat 1 per 2. Dimasukin V-nya, K-nya juga tadi udah ada, K 10. R juga udah ada, kita cari I. Di sini ketemu I-nya 0,001198. Dan ini juga udah memenuhi persyaratan yang ditentukan, jadi udah oke. Maka dimensi saluran yang dipakai itu segini. Nah, untuk P ini juga bisa dibulatin jadi 2,5, 2,2, 1,1, dan pokoknya dibulatin bisa. Nah, terus tinggal digambar potongannya. Nah, selesai juga sudah pembahasan untuk soal tahun lalu ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.